Puji nama Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu dan Saudara? Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini, buat kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang di hadirat Tuhan, untuk datang menaikkan setiap puji penyembahan kita. Biarlah hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatanmu di pagi hari ini, atas hidup kami Tuhan. Kau boleh layakkan kami untuk datang menghampiri Engkau. Biarlah kami boleh datang dengan kesembuhan hati kami Tuhan. Biarlah kami datang untuk menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kau tuntun sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Biarlah apapun masalah saudara, beban, pekerjaan yang ada di luar Tuhan, biarlah kita tinggalkan. Biarlah hari ini kita mau khususkan buat Tuhan. Biarlah segala apa yang kita lakukan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Naikkan pujian kita, Kaulah yang besar. Yesus Tuhan, Kaulah yang dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa ya Yesusku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kaulah yang dipuji, tinggikan atas seluruh bumi. Berikan kasih di hidupku, Yesus kekuatanku. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kaulah yang besar. Saja Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau
ajaib dan mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuaku, Kau layak besar, ajaib dan mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak Yesus yang selalu membuat terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, Kau layak ajaib dan mulia. Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Kau berikan roh dan semangat untuk memuji, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu dan Saudara, sama-sama kita katakan amin.
Haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita yang besar, amin. Sebab itu Bapak Ibu dan Saudara menyanyikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita sama Elia. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, amin. Amin. Sebab itu kita nyanyi Yesus jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan itu Yesus katakan. Aku percaya amin. Namanya ada keselamatan bersama. Salah katakan. Kebenaran dan jalan kehidupan itu Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal beri.
saudara boleh duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara mohon persiapkan hati dan pikirannya untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh menerima firman itu. Biarlah firman yang kita terima boleh termeterai dalam setiap kehidupan kita dan menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Menaikkan pujian kita, bukti kebesaran. Kau sempurna dalam rancanganmu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rancanganmu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dalam mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rancanganmu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tapi sudah sedang hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, kau bersamaku
di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari jika Tuhan pencipta alam semesta boleh hadir, boleh tinggal dalam hidup kami Tuhan. Ini adalah bukti kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara yang dahsyat dan ajaib. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi jika Engkau tinggal berdiam bersama dengan kami, bahkan jika Tuhan berada di pihak kami, siapakah musuh kami? Siapakah lawan kami? Baik itu tantangan, penderitaan, bahkan perang, kelaparan, apapun juga tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, buat hari ini kami boleh beribadah. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus urapi kami, berikan kami hikmat, kewahyuan, biar tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Untuk kebenaran firman boleh kami dengar, dan kebenaran itu sungguh-sungguh memerdekakan hidup kami, sehingga hidup kami boleh menikmati semua hal yang besar dan ajaib yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap mendengarkan firman bersama, katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita langsung saja untuk tema khotbah hari ini bicara tentang rendah hati dan rela melayani. Rendah hati dan rela melayani. Mari kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, kita akan membaca bergantian. Karena saya percaya firman Tuhan itu timbul dari pendengaran, ya. Jadi waktu kita mengucapkan firman, maka iman kita juga akan bangkit, ya. Oke, sudah dapat semua? Markus 1 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan. Temanya adalah Yohanes Pembaptis. Perikopnya ya, ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ayat ketiga, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat yang kelima, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai dua unta dan ikat pinggang kulit dan makanan bawang berlalu dan mengadu. Ayat 7, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Oke, kita baca ya, kita lihat juga di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Ini akan menjadi ayat juga dasar bagi perenungan kita hari ini. Di dalam 1 Petrus 5
ayat 5 dan kita akan juga baca ayat yang ke-6 ya. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita membaca bersama-sama. Oke ya, sudah dapat semua? Mari kita baca 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen atau setiap orang percaya. Jadi sikap ini bukan hanya dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan itu sudah wajib ya. Tapi sikap hati ini juga harus dimiliki oleh semua jemaat Tuhan, semua orang percaya. Karena kenapa? Alasannya jelas, bahwa Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang angkuh. Jadi setiap kita harus memiliki kerendahan hati. Sebab waktu kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan memiliki sikap yang rela untuk melayani Tuhan. Ya, karena di zaman sekarang ini, ya, kalau kita lihat kerendahan hati ini seakan-akan sesuatu sikap yang lemah. Karena kenapa? Kayaknya kalau kita rendah hati, kita merendahkan diri terus-menerus, nanti kita diinjek-injek. Nanti ada orang yang akan memanfaatkan kita cuma dibuat sesuatu hal yang jahat, kita diem aja, kita nggak bersikap, kita tidak terpancing, kita tidak marah gitu ya. Dan orang makin bilang, wah bagus nih dia nggak marah nih, saya lebih lagi tekan dia. Nah ini seringkali sikap yang bagi dunia ini adalah kelemahan. Ini adalah sikap yang nggak populer bagi setiap dunia, orang-orang dunia. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa setiap kita, orang percaya, harus memiliki sikap rendah hati. Nah, ciri-ciri orang yang rendah hati itu seperti apa? Ciri-ciri orang yang rendah hati itu yang pertama adalah dia tidak memiliki sikap sombong. Ya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak. Itu arti perbedaan dari rendah hati adalah sombong, maksudnya yang berlawanan ya, sombong. Nah yang kedua ciri daripada orang yang rendah hati adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang yang rendah hati itu menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apapun. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dia bergantung kepada Tuhan. Ini ciri orang yang rendah hati. Ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap orang lain juga penting. Orang yang rendah hati tidak akan menganggap remeh, tidak akan menganggap hina, tidak akan menganggap bahwa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih dipakai Tuhan atau lebih daripada orang lain. Dan orang yang rendah hati itu senantiasa membutuhkan orang lain. Karena dia tidak dapat berbuat banyak tanpa orang lain. Nah ini adalah ciri dari orang yang rendah hati. Nah di dalam 1 Petrus pasal yang 5 ayat yang kelima tadi, Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat. Kita tahu Petrus adalah gembala dari jemaat Tuhan. Ya, ada 2 gembala pada saat jemaat mula-mula, yaitu sidang di Yerusalem. Yang pertama Yakobus. Tapi Yakobus di dalam awal-awal pelayanannya dia mati dibunuh, dilempari batu ya. Jadi hanya satu yang tertinggal, yaitu Petrus. Dan Petrus sebagai gembala mengingatkan kepada ayat ini, konteksnya bicara tentang pesan kepada penatua. Penatua ini berarti pemimpin-pemimpin rohani di dalam jemaat Tuhan. Itu ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat.
Tapi di dalam ayat yang kelima, Petrus juga mengingatkan bukan saja kepada penatua, kepada pemimpin rohani, pemimpin jemaat, tetapi juga kepada jemaat. Jemaat ini digambarkan sebagai di dalam ayat 5 dikatakan begini. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Maksud konteks ayat ini juga orang muda ini bukan sekedar ya, bukan cuma orang yang secara usia muda, ya, anak-anak muda, tapi juga ini bicara soal anak-anak yang muda secara rohani, orang-orang yang muda secara rohani. Dan Petrus mengingatkan bahwa orang-orang yang muda harus tunduk kepada orang-orang yang tua. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang harus dipahami dan dimengerti bukan saja oleh pemimpin-pemimpin rohani, tapi juga harus dimiliki oleh jemaat Tuhan atau orang-orang muda tadi, yaitu apa? Tunduk kepada orang tua atau tunduk kepada kepemimpinan. Dan selanjutnya dikatakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Saling merendahkan diri, rendah hati satu dengan yang lain. Coba bayangkan, jadi di sini Petrus mengingatkan kepada jemaat bahwa kita harus punya sikap merendahkan diri satu dengan yang lain. Karena ini sikap yang bagus, sikap yang baik. Kalau tidak ada kerendahan hati, tidak ada saling merendahkan diri satu yang lain, misalnya yang bawahan atau misalnya jemaat ya direndahkan oleh yang pemimpin karena pemimpin merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih senior, maka ini akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam jemaat. Ya, jadi di sini Petrus mengingatkan juga kepada penatua untuk saling merendahkan. Jemaat dengan jemaat, jemaat dengan pemimpin, pemimpin dengan jemaat, ya harus saling merendahkan. Supaya apa? Supaya ada damai sejahtera. Amin. Di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa kesombongan atau keangkuhan, kecongkakan itu mendahului kehancuran. Tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Ini adalah sebuah prinsip. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan, orang percaya, menerapkan prinsip ini, ya, kalau kita meninggikan diri, maka kita akan direndahkan. Tapi kalau kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan oleh Tuhan dan kita akan mendapatkan kehormatan. Upah dari kerendahan hati adalah kita menerima hormat. Tapi kalau kita merendahkan orang lain, kita menganggap diri kita hebat, pintar, lebih daripada orang lain, tinggal tunggu waktunya. Kita akan direndahkan, dihancurkan oleh Tuhan, karena Tuhan menentang orang yang congkak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah prinsip. Kalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya, kita harus belajar rendah hati. Ya, karena Yesus berkata, aku ini rendah hati dan lemah lembut. Belajarlah daripada, ya, supaya kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Oke, nah ada sebuah contoh yang kita sudah baca ayatnya tadi tentang sikap kerendahan hati. Dan contoh ini kita tahu dari tokoh Alkitab yang bernama Yohanes Pembaptis. Kita lihat siapa itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, ya slide-nya ya, adalah seorang guru yang dikenal oleh banyak orang pada zaman Yesus. Dia seorang yang terkenal. Waktu itu kita tahu dia berasal dari padang gurun. Kemudian dia memberitakan Injil. Dia berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Terus melalui pelayanannya, orang banyak yang dibaptis. Dikatakan pelayanannya itu melalui pelayanannya ya, melalui pemberitaan firman yang dia sampaikan, maka Alkitab katakan seluruh Yudea dan Yerusalem dibaptis oleh Yohanes. Coba bayangkan, seluruh Yudea dan Yerusalem. Jadi pengikutnya ini sangat banyak. Di zaman itu Yohanes Pembaptis terkenal dengan pengajarannya tentang bertobat dan berilah dirimu
dibaptis dan berilah untuk pengampunan dosa. Ini sebuah pengajaran yang pada waktu itu sedang tren. Ya, sedang orang kagum dengan pengajaran ini karena siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah kan yang mengampuni dosa. Tapi pengajaran daripada Yohanes Pembaptis ini membuat dia menjadi terkenal. Dia katakan bertobat dan beri untuk dirimu sungguh-sungguh mengalami pengampunan dosa. Sebab kalau kita tidak mengalami pengampunan dosa, maka Yohanes katakan kita akan mengalami kebinasaan. Sampai binasa kalau tidak mengalami pengampunan dosa. Oleh sebab itu syarat utamanya harus bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat itu artinya perubahan hati dan pola pikir dan perubahan hidup. Pembaharuan hati dan perubahan hidup. Jadi dia tekankan kepada orang-orang Yahudi melalui pemberitaannya untuk bertobat, untuk mengalami perubahan hati, pembaruan hati dan perubahan hidup. Nah, di tengah ketenarannya itu dikatakan, namun ketenarannya ini tidak membuat Yohanes menjadi sombong, tetapi ia tetap rendah hati dan ia tetap melayani. Contohnya adalah dikatakan begini, kerendahan hatinya itu jelas terlihat di dalam ayat yang ke-7, di mana Yohanes berkata, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal dia hamba Tuhan besar. Melalui pelayanannya seluruh Yudea dan Yerusalem itu dibaptis menjadi pengikutnya. Pengikutnya banyak. Tapi dia berkata, ada yang lebih besar, yang lebih berkuasa daripada. Bahkan untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi di sini di dalam ketenarannya Yohanes Pembaptis memiliki kerendahan hati. Dia tetap rela melayani, walaupun dirinya bisa dibilang pelayanannya paling rendah dibandingkan nanti yang Yesus yang akan datang menurut pemberitaannya. Yesus yang akan datang ini untuk membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Padahal pelayanannya ini besar, terkenal. Tapi dia belajar rendah hati. Oke ya. Nah, kita akan lihat berikut adalah beberapa hal yang bisa kita teladani dari hidup Yohanes Pembaptis. Dan saya percaya kita semua harus belajar meneladani hidup seperti Yohanes Pembaptis. Karena kalau kita belajar rendah hati pada waktunya, saya akan lihat jemaat GB Alpha Omega ditinggikan Tuhan. Amin. Karena peninggian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, siapa yang dapat merendahkannya? Gak ada. Kalau Tuhan sudah membukakan pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutup. Kuncinya adalah milikilah kerendahan hati. Oke ya. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah hidup Yohanes berfokus pada Kristus. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke Markus 1 ayat yang keempat. Dikatakan begini firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis berfokus untuk memperkenalkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Padahal sebagai pemimpin, sebagai seorang yang karismatik, dia itu punya pengikut yang banyak. Tapi Yohanes Pembaptis tidak mengarahkan orang-orang itu yang menjadi pengikut-pengikutnya itu kepada dirinya. Tapi dia mengarahkan orang-orang itu untuk berfokus kepada Yesus. Nah, sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya seringkali tanpa kita sadari, apalagi sudah hamba Tuhan, maaf nih ada hamba Tuhan mungkin ya, yang sudah dipakai Tuhan, yang pelayanannya disertai dengan mujizat, disertai dengan pelayanan yang luar biasa, tanda-tanda heran. Seringkali kita lupa
lupa kepada diri, ya, lupa diri. Sehingga fokusnya untuk membuat jemaat itu terarah kepada hamba Tuhan ini, kepada orang yang dipakai, yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga hidup jemaat itu harus bergantung kepada hamba Tuhan. Misalnya, mana-mana pernah ya ada jemaat yang saking mengagungkannya seorang hamba Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, maka kalau mau berbisnis pun harus tanya kepada hamba Tuhan itu, kira-kira boleh nggak Pak? Ya kan, misalnya kepada hamba Tuhan itu, untuk saya boleh nggak untuk memilih bisnis ini? Tanya kepada hamba. Nah, terus hamba Tuhan begini, entar saya doa, ditunggu 3 hari belum dapat. Akhirnya seminggu kemudian baru dia dapat pesan Tuhan. Dia bilang, boleh. Wah, sukses, puji Tuhan. Ada lagi mau buka usaha baru, karena dia udah sukses, punya usaha baru, punya kerinduan untuk buka baru lagi. Dia tanya lagi kepada hamba Tuhan, kira-kira saya boleh nggak melakukan pekerjaan ini? Kira-kira saya akan sukses nggak? Dia doa lagi, tunggu, jangan ambil keputusan, saya tanya dulu sama Tuhan. Setelah dia berdoa, dia bilang, boleh. Dia lakukan lagi. Yang kedua, ternyata nggak berhasil. Ternyata bangkrut. Gitu ya. Nah, pasti diomelin, wah hamba Tuhan ini, pesan Tuhan udah bukan dari Tuhan. Sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah jemaat. Karena kenapa? Bergantung kepada hamba Tuhan. Padahal Tuhan mau supaya kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan pasti berbicara kepada setiap kita. Ya, jadi ini yang sering terjadi, bagaimana hamba Tuhan mudah dipakai Tuhan sehingga tanpa disadarinya dia sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Dia mengarahkan jemaat semuanya tertuju kepada dirinya. Ya, seakan-akan kalau melanggar, kalau nggak menyampaikan seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, maka kutuk hukuman akan turun. Waduh, menyeramkan gitu ya. Nah, ini banyak yang sering terjadi. Tapi kita lihat, Yohanes Pembaptis tidak mengarahkan diri pengikut-pengikut itu kepada dirinya, tapi kepada Yesus. Nah, ini juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus buat setiap jemaat untuk mengandalkan Tuhan, untuk berfokus kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Manusia tidak bisa menolong, ya. Manusia terbatas, tidak bisa 24 jam mengawasi atau mendukung, tapi Tuhan mampu menolong kapanpun, dimanapun, dan Dia tetap setia, ya. Nah, kita lihat bahkan ketika orang-orang mulai meninggalkan Yohanes dan pergi kepada Yesus, Yohanes tidak marah. Ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 26 sampai 30. Mari kita baca ya. Kita baca dulu lagi di dalam Yohanes 3 ayat 26 sampai 30. Saya akan bacakan. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Ini orang-orang tanya kepada Yohanes Pembaptis. Ini ada pribadi namanya Yesus, ya kan? Dia membaptis dan semua orang pergi kepada Yesus. Kemudian ayat 27 jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ini prinsipnya, ya, prinsipnya. Oke, saya baca lagi ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi di sini kita lihat bahwa Yohanes mengatakan bahwa dia ini bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahului Yesus, pelayanan Yesus.
Dia menyadari porsi bagiannya. Ya, dia menyadari bahwa dia ini hanya utusan untuk mendahului, nanti yang akan datang ini adalah Mesias. Ini loh yang harus menjadi pusat perhatian dari jemaat. Itu yang dimaksudkan oleh Yohanes. Nah, kita belajar dari sini, dari sikap hati Yohanes, karena kerendahan hati ini bukan sikap yang kelihatan, ya, tapi ini adalah sikap hati yang di dalam. Karena manusia bisa memoles yang penampilan luar itu kelihatan rendah hati, betul nggak? Bisa kelihatannya sopan. Kalau sopan itu bukan menunjukkan kerendahan hati. Sopan itu adalah sikap yang diajarkan untuk kita lakukan supaya penampilan luar kita kelihatannya baik. Tapi sikap hati itu adalah perubahan yang dari dalam. Ya. Nah, kalau misalnya saya ingat ada sebuah budaya di Jepang, budayanya apa? Membungkuk ya. Itu tanda sopan. Jadi kalau ada orang mau tua, mau muda, siapapun, kalau hormat itu hormatnya sampai membungkuk gitu ya. Nah, itu adalah sikap sopan. Tapi apakah rendah hati? Belum tentu, betul kan? Semua orang Jepang menunduk, membungkuk, memberi hormat. Tapi soal rendah hati itu masing-masing. Nah, demikian juga sikap rendah hati ini harus ada dari dalam. Ya. Nah, jadi di sini Yohanes berkata bahwa dia bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulunya. Nah, dalam pelayanan mungkin kita sering membanding-bandingkan. Ada banyak orang yang melihat bahwa kalau seseorang itu punya pelayanan yang besar, maka kita bilang, wah ini orang yang dipakai Tuhan. Tapi kalau pelayanannya kecil, pelayanannya sederhana, mungkin hanya guru sekolah minggu, maka kita bilang, ini pelayanannya biasa. Yang hebat itu yang pelayanannya besar. Padahal Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada kita talenta yang berbeda-beda. Betul ya? Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1. Kalau 1 dia memaksimalkannya, maka dia menjadi 2 talenta. Kalau 2 dia maksimalkan jadi 4. Kalau 5 dia masih maksimalkan jadi 10. Tapi kalau 5 dia hanya, ya misalnya menambahkannya dengan 3, jadi hanya 8, dia belum maksimal. Sekalipun 8 dengan 2 beda jauh, betul ya? Tapi di hadapan Tuhan, orang yang diberikan 1 memaksimalkan dengan menjadikan 2 itu lebih baik daripada yang punya 8 talenta. Nah, inilah pola pikir yang harus kita bangun. Bagaimana kita harus tidak menganggap pelayanan yang lain itu lebih besar. Setiap kita punya porsi, setiap kita punya bagian. Kita tidak boleh menilai, tidak boleh menghakimi sesuai dengan karunia talenta yang dimiliki masing-masing kita. Tidak boleh. Tuhan yang menilai, bukan manusia yang menilai. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis berfokus untuk memperkenalkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya, oke ya. Dan dia tidak marah ketika orang banyak mengikuti Yesus daripada mengikuti dirinya. Padahal yang membaptis siapa? Yohanes. Banyak kali beberapa orang menganggap bahwa kalau orang sudah membaptis seseorang, misalnya hamba Tuhan lah ya, hamba Tuhan atau gembala sudah baptis, berarti yang dibaptis ini harus ikut terus sama yang membaptis. Padahal Yohanes membaptis banyak orang, tapi kemudian jemaat ini yang dibaptis oleh Yohanes tidak mengikuti Yohanes, tapi mengikuti siapa? Yesus, pelayanan yang lain. Jadi tidak merupakan jaminan bahwa kita sudah membaptis seseorang, maka orang yang dibaptis ini harus ikut saya misalnya sebagai gembala sampai dia mati, ya kan? Enggak, bahkan ada yang mengatakan ada yang menabur, ada yang menuai, ya. Tapi semuanya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi enggak harus kalau sudah dibaptis misalnya di gereja sini, ya jangan merasa wah saya harus sampai di sini. Bukannya begitu juga ya, nggak harus seperti itu, tapi minimal dengan sudah dibaptis di gereja di mana Bapak Ibu Saudara jemaat dibaptis, maka harus tetap beribadah gitu ya, tetap setia beribadah. Dan tentunya di tempat di mana
saudara Bapak Ibu dan saudara dibaptis, tapi nggak menjadi keharusan harus tetap sampai mati, enggak. Mungkin pindah kota, pindah tempat, ya kan, dan itu terbatas. Oleh sebab itu, dimanapun Tuhan panggil, Tuhan pilih, kita tetap melayani Tuhan, ya. Nah, jadi di sini kita lihat Yohanes Pembaptis tidak berusaha untuk mempertahankan dirinya atau meminta kredit agar namanya dikenal. Yesus juga memberikan sebuah pengajaran bahwa dikatakan bahwa Yesus di dalam Filipi pasal yang kedua berkata, Tuhan ya tidak menganggap bahwa kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus, dia merendahkan dirinya dan menjadi seperti manusia, menjadi manusia ya. Tetapi oleh karena Yesus merendahkan dirinya, ini prinsip lagi. Kan saya katakan tadi ini bicara soal prinsip. Waktu Yesus merendahkan dirinya dan mengambil rupa menjadi manusia, maka Allah meninggikan dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, jadi ini prinsip. Yesus juga melakukan hal itu dan dia ditinggikan oleh Bapa. Karena dia rela sampai mati di atas kayu salib. Kita juga waktu kita memiliki kerendahan hati dan kita rela melayani sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, dengan karunia talenta yang Tuhan sudah berikan, maka pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Ya. Oke, di sini jadi kita lihat Yohanes tidak mempertahankan diri, dia tidak meminta kredit agar namanya dikenal. Oke, yang kedua firman kita lihat, yang kedua adalah gaya hidup dari Yohanes Pembaptis adalah sederhana. Ya, kita lihat ayatnya, Markus 1 ayat 6. Markus 1 ayat 6 berkata begini, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Terus, dan makanannya belalang dan madu hutan. Oh, coba bayangkan, ini Yohanes nggak pakai jubah bulu emas atau ya jubah bulu yang mahal, tapi bulu unta. Kemudian dia ikat pinggangnya juga bukan ikat pinggang emas, tapi ikat pinggang dari kulit biasa. Makanannya bukan makanan yang lezat, yang enak, yang mahal, tapi makanannya adalah belalang dan madu hutan. Jadi gambarannya apa? Ini jauh dari hidup yang mewah. Jauh. Penampilannya, cara makannya, gaya hidupnya ini berbeda. Maksudnya apa dari kehidupan Yohanes? Yohanes membawa sebuah pesan melalui kehidupannya adalah gaya hidup yang mematikan diri. Menjauhkan diri dari kehidupan perkara duniawi. Ini yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Dan ini juga yang harus dimiliki kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Jauh dari hal-hal yang bersifat kedagingan dan keduniawian. Oke, kita lihat selanjutnya. Firman Tuhan menyaksikan bahwa Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia tidak merasa minder atau menjadi kurang berharga karena apa yang dia pakai. Sebab Yohanes tahu bahwa identitasnya tidak ditentukan oleh apa yang ia makan atau pakai. Dia nggak jadi minder. Penampilannya ya apa adanya. Kalau Tuhan berkati, dia berpakaian seperti orang yang diberkati. Kalau Tuhan belum memberkati, ya dipakai sederhana. Bukan malah yang berbeda ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa dia tidak terpengaruh karena identitasnya tidak ditentukan oleh penampilan, apa yang dia makan, minum dan pakai. Beberapa waktu lalu kita mendengar sebuah gaya hidup yang ngetren, yaitu apa? Flexing, pamer kekayaan. Ya, jadi orang flexing ini adalah orang yang pamer kekayaannya supaya apa? Supaya orang menghargai dia, supaya dia diterima oleh pergaulan.
Bahkan apa yang dia tampilkan ini bukan benar-benar dirinya yang sukses dan berhasil, tapi ternyata itu hanyalah sebuah penipuan. Nah, inilah zaman sekarang, zaman kita sekarang ini tentang flexing. Tapi lihat kehidupan dari Yohanes Pembaptis. Dan itu bukan saja terjadi di dunia ya, tapi juga di kehidupan orang Kristen. Gaya hidup pamer yang berlebihan ya, yang tujuannya ini jelas bukan untuk memang apa adanya dirinya, tapi supaya diterima di dalam pergaulan. Nah, ini sudah menyimpang. Nah, demikian juga ada ya beberapa apa ya, bisa dibilang orang-orang di YouTuber yang gak suka dengan pendeta-pendeta yang penampilannya juga pamer, misalnya kekayaan ya. Satu badannya ini, jasnya, sepatunya, semuanya ini harganya total kalau dinilai misalnya 2M gitu ya. Ini penampilan. Jadi nah, sebenarnya kita sebagai orang Kristen kita harus memiliki gaya hidup yang sederhana. Kalau diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita memakai pakaian selayaknya, bukan untuk pamer bahwa, apalagi sebenarnya itu bukan kekayaan kita tapi penipuan. Ini hal yang salah. Tapi kalau diberkati Tuhan nggak ada kesalahannya ya, bukan untuk pamer tapi untuk menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai wah anak-anak Tuhan kalau gitu sederhana itu dong Pak ya, pakaiannya compang-camping aja, ibadah nggak usah rapi-rapi untuk menunjukkan bahwa saya ini rendah hati. Nah, ini adalah pola pikir yang salah. Kita harus berpenampilan baik karena kita adalah hamba Tuhan. Kalau kita berpenampilan baik, rapi, bersih, maka orang akan respect, orang akan hormat. Kalau saya misalnya sebagai hamba Tuhan, ya, bukan sekedar pakai jas gitu ya, tapi kalau saya berpenampilan rapi, maka jemaat, orang luar pun akan respect, akan hormat. Tapi kalau penampilan saya sebagai hamba Tuhan, saya kan Tuhan kan lihat hati misalnya gitu, pakai ayat itu. Ya saya penampilan yang biasa-biasa aja, wah orang juga nggak akan respect. Bahkan saya dengar kemarin ini ya, perwakilan dari Indonesia ketemu dengan seorang kaya terkenal, Elon Musk. Elon Musk ini cuma pakai pakaian yang sederhana gitu ya, yang harga bajunya katanya hanya 400.000 gitu. Itu pun untuk seorang Elon Musk, seorang yang kaya, orang nggak respect dengan penampilannya yang ketemu dengan pejabat-pejabat orang Indonesia pakai jas, pakai rapi, dia hanya pakai kaos dengan harga yang murah. Seakan-akan tidak menghormati dan menghargai orang lain. Jadi demikian juga kita, apalagi kita sebagai orang Kristen juga penampilannya harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya lihat di sini rapi-rapi dan keren-keren, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Amin. Itu yang harus kita tampilkan sebagai jati diri kita, status kita sebagai anak-anak Allah. Ya, oke. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa identitas yang dimiliki oleh Yohanes ditentukan oleh perkataan Tuhan yang ia hidupi dalam panggilannya. Bukan yang dilihat oleh manusia, tapi kira-kira hidupnya ini berkenan gak? Apa yang dilakukan itu menyenangkan Tuhan gak? Memuliakan Tuhan gak? Atau hanya untuk mencari pujian bagi diri sendiri? Pujian yang sia-sia. Ini sikap yang jauh dari kerendahan hati, bahkan sikap yang sombong. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada sikap sombong di dalam diri. Waktu kita mulai meremehkan orang, berarti kita sudah memiliki sikap sombong kepada orang. Ya, oke. Jadi identitas kita adalah anak Allah. Sadari itu, jangan takut penilaian manusia. Ya, maaf sejelek-jeleknya kita, sekalipun kalau kita anak Allah itu lebih baik daripada orang dunia. Amin. Karena kita adalah anak dari Allah pencipta alam semesta. Oke ya, jadi itu yang kedua, gaya hidup sederhana. Yang ketiga, yang terakhir, pelayanan Yohanes adalah pelayanan yang tanpa gengsi. Mari kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ke-7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku.
Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mari kita lihat selanjutnya, dikatakan begini. Ada suatu pekerjaan khusus yang disebutkan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu di ayat yang ke-7. Membungkuk dan membuka tali kasut. Yohanes sebagai orang Yahudi tahu bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling kecil dan paling hina. Seorang budak yang paling tidak berpengalaman biasanya ditaruh untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi di zaman Yohanes ada orang sebagai misalnya tuan kana atau orang kaya, dia punya budak. Budaknya ini ada bagiannya yang membuka tali kasut, membungkuk dan membuka tali kasut dari tuannya. Ini pekerjaan yang paling hina. Budak yang paling rendah ini, mungkin yang masih baru, diberikan pekerjaan seperti ini. Dan Yohanes mengatakan untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun dia nggak layak. Berarti pekerjaan yang paling rendah lagi dibandingkan budak yang rendah. Di sini kita lihat sikap hati daripada Yohanes. Ya, dia sangat merendahkan diri. Dia tahu bahwa ini panggilannya dia. Panggilannya adalah utusan, bukan aktor utama. Aktor utamanya siapa? Yesus. Dia ini hanya utusan untuk mendahului aktor utama datang. Kalau peran di dalam perfilman ini pemeran pembantu ya. Pemeran pembantu, tapi aktor utamanya adalah Yesus. Demikian juga apapun panggilan pelayanan kita, apapun diri kita, ya, dengan melayani yang sederhana, melayani yang hina, melayani yang kecil, bagi Tuhan itu penting, itu berharga. Amin. Ya, dan Tuhan memperhitungkan setiap pelayanan kita. Nah, dikatakan begini, pelayanan apapun yang dipercayakan oleh Tuhan, lakukan dengan tekun, tidak perlu gengsi. Amin. Amin. Kenapa Yohanes ini juga luar biasa di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca ya, coba. Dalam Markus dikatakan begini. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 8 dikatakan begini. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia atau Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi pelayanan Yohanes tahu dia pelayanan yang paling dasar. Tapi yang akan datang nanti, kata Yohanes, adalah Yesus membuka tali kasut pun aku nggak layak, dan dia membaptis dengan Roh Kudus yang membuat hati orang berbalik dan bertobat. Ini pelayanan yang luar biasa. Ada Roh Kudus yang menyertai pelayanan Yesus. Kalau dia hanya membaptis supaya orang-orang ini yang mau bertobat, yang mau mengalami perubahan hidup, dibaptis dengan air. Kalau zaman dahulu pemahaman ini untuk jadi pengikut dibaptisnya dengan air. Ya, cara untuk memeteraikan pengikut ini dengan cara dibaptis dengan air. Tapi Yesus datang bukan saja membaptis dengan air, tapi membaptis dengan Roh Kudus, dimeteraikan secara roh sebagai milik pusaka Tuhan. Wow, ini luar biasa pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Jadi kita lihat bahwa Yohanes yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, dia melakukan dengan tekun sekalipun pelayanan yang paling rendah. Yang dikatakan sesungguhnya tidak ada kasta di dalam pelayanan. Betul nggak? Kalau di dalam ajaran, mungkin ajaran agama lain ya, ada kasta-kasta, yaitu kasta yang paling tinggi dan ada kasta yang paling rendah. Jadi sudah ditentukan nasib dan takdirnya. Orang yang kastanya rendah tidak boleh menikah dengan kasta yang tinggi, karena orang itu akan dikucilkan, akan dianggap yang menikah ini akan jadi turun menjadi kasta yang paling rendah. Tapi di dalam Kristus
Di dalam Tuhan tidak ada pelayanan dengan kasta yang paling rendah. Jadi jemaat yang mungkin yang di bawah, yang tadi waktu jemaat baru datang, awal datang ada yang nyalamin, ini penerima tamu, ini bukan kasta terendah dalam pelayanan. Percayalah ya, bukan kasta terendah, tapi berharga. Ini penting. Contoh lagi pelayanan yang penting, yaitu multimedia. Coba seandainya nih multimedianya mati, lagunya nggak bisa ditampilkan, kemudian PPT khotbah nggak bisa ditampilkan, ya. Ini juga orang kan akan, ini gimana mau nyanyi lagu, saya nggak bisa lagunya, nggak hafal lagunya, saya nggak bisa memuji menyembah Tuhan, saya juga nggak bisa lihat, wah kalau lihat gambar begini kan jadi lebih jelas, jadi otak kanan kita bisa menyerap dengan apa yang kita lihat, ya. Jadi penting, bahkan mic pun juga penting kan, sound system. Kalau seandainya sound systemnya nggak ada, atau yang bagian lampu juga mati lampu, kita nggak bisa beribadah. Ini pelayanan-pelayanan yang kecil, yang hina, yang seakan-akan tidak dihargai, bukan karena jadi pendeta yang khotbah di mimbar ini pelayanan yang paling kasta tertinggi, enggak. Tapi banyak kali orang mau cari panggung, ya. Kalau pengen carinya bagaimana saya suatu saat bisa berkhotbah, bisa cari panggung. Nah ini saya katakan, marilah kita mengikuti porsi dan bagian kita. Jadi berdoa syafaat itu juga penting. Ya, kita berdoa syafaat. Ada sebuah contoh, ada hamba Tuhan bernama D.L. Moody. Suatu kali dia bertemu dengan Tuhan, ya. Jadi dia melihat bahwa ada malaikat yang datang. Malaikat ini bawa mahkota besar. Terus waktu dia lihat malaikat itu datang, dia udah berpikir, wah mahkotanya besar banget. Pasti mahkotanya oleh malaikat diberikan di atas kepala saya. Kalau malaikat itu mendekat, makin mendekat, ternyata mahkota itu tidak diberikan kepada dia. Lewat aja dia. Dan waktu dia lihat, yang diberikan itu kepada seorang wanita tua, ibu-ibu tua. Diberikan mahkota yang besar. Waktu diberikan itu dalam sebuah penglihatan, hamba Tuhan besar ini, dia ilmu berkata gini, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa mahkota yang besar itu diberikan kepada ibu-ibu tua ini, wanita tua ini, bukan kepada saya? Saya kan yang tampil, saya kan yang berkhotbah maka ribuan orang bertobat, saya yang berkhotbah dengan susah payah sehingga banyak orang yang dibaptis. Tapi kenapa wanita yang tua ini yang diberikan mahkota yang besar? Terus dia juga protes, dia bilang gini, kan wanita tua itu setiap kali saya khotbah, saya lihat bukannya melayani, tapi tidur waktu saya khotbah. Dia nggak dengar firman mungkin. Saya lihat, saya perhatikan wanita tua ini waktu saya khotbah dia tidur, tidak dengerin firman. Akhirnya Tuhan bilang begini, Tuhan bicara kepada dia dan begini, bahwa wanita tua itu kenapa tidur waktu ibadah? Ternyata sebelum dia berkhotbah, wanita tua ini sudah berdoa berjam-jam, minta Tuhan turun, minta lawatan Tuhan, minta jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, berjam-jam sebelum dia khotbah. Dan waktu dia berkhotbah, dia sudah selesai tugasnya. Ya, dia sudah, karena wanita tua tentunya tenaganya nggak seperti yang masih muda, sehingga dia sudah merasa, wah saya sudah lakukan tugas saya berdoa bagi Bapak Pendeta, hamba Tuhan. Dan terjadi lawatan Tuhan, terjadi kuasa Tuhan. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Pelayanannya kecil, sederhana, nggak kelihatan, nggak tampil di mimbar, tapi itu berharga di mata Tuhan. Tuhan memberikan hadiah mahkota yang besar bagi wanita Tuhan. Demikian juga setiap kita. Saya percaya pelayanan sekecil apapun yang Bapak, Ibu, Saudara, jemaat lakukan melalui gereja Tuhan di tempat ini, baik taburan, baik apapun yang diberikan, Tuhan memperhitungkannya. Amin. Tuhan melihat setiap hati kita. Oke, jadi semuanya sama di hadapan Tuhan. Mari hari ini, di tengah kondisi dunia yang hanya mengejar popularitas, yang hanya mengejar keterkenalan, tapi kita mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Amin. Supaya ada damai sejahtera di dalam jemaat Tuhan,
Apalagi kalau kita bekerja di kantor, kita juga harus belajar saling merendahkan diri. Karena pada waktunya, kalau kita rendah hati, Tuhan akan mengangkat kita pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami semakin menyadari ada sebuah prinsip hidup, sikap hati yang Tuhan mau, supaya kami memiliki kesadaran untuk mau mengejar kerendahan hati, sehingga melalui kerendahan hati yang kami miliki, kami akan rela melayani Tuhan, apapun jenis pelayanan kami. Engkau yang memperhitungkan setiap hati kami. Kami tahu Bapa, tanpa kami sadari, seringkali dalam diri kami ada sikap-sikap yang sombong, sikap-sikap yang angkuh, sikap-sikap yang congkak, merasa diri lebih hebat, bahwa mungkin tanpa saya maka apapun, baik pelayanan, baik pekerjaan tidak akan bisa berjalan. Tuhan, kami berdoa saat ini, kami mau belajar Tuhan, merendahkan diri kami. Kami mau bertobat dari kehidupan kami yang lama. Kami mau mengalami perubahan hati lagi Tuhan, pembaharuan hati, supaya hati kami menjadi hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan yang mengubah hidup setiap umat Tuhan, supaya kami boleh menerapkan sebuah prinsip sebagaimana Yohanes Pembaptis melakukan sebuah pelayanan di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa, prinsip-prinsip ini jika kami kerjakan dan kami lakukan, maka Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan diri. Tetapi bagi mereka yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan menentang orang yang congkak dan mengasihani. Dalam bahasa Ibrani atau Yunaninya berkata, orang yang diberi kemurahan, diberi anugerah oleh Tuhan adalah orang yang rendah hati. Bapa, kami mau supaya kemurahan Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah, dilimpahkan kepada setiap hati kami yang mau belajar untuk rendah hati. Tolong setiap kami Tuhan, ubah hati kami supaya kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Hati kami menjadi hati yang lembut, hati yang bergantung, hati yang berharap kepada Tuhan. Dan kami mau menghargai setiap orang sesuai dengan porsi dan bagian pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu hati hamba. Haleluya. Biarlah ini menjadi doa kita, kerinduan kita, dan harapan kita melalui lagu ini. Bisa. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik
Tuhanku, Yesusku. Biarkan musik tetap mengalir. Bapa, Engkau yang memeteraikan firman Tuhan hari ini Tuhan. Bapa, setiap hati kami bawa, kami persembahkan di hadirat-Mu saat ini. Hamba bawa di hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengubah setiap hati kami Tuhan. Tuhan yang membaharui seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus, berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang rendah hati, dan sikap untuk rela melayani. Sebab Engkau yang telah melayani, Engkau sudah datang mengasihi kami. Kami boleh mempersembahkan hidup kami. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan sikap kerendahan hati yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan ada dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba percaya Tuhan, segala janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Sebab Engkau berkata, berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, tetapi setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Terjadilah dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh firman Tuhan yang sampai hambanya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Baik Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan persembahannya dan boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji syukur. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Kita akan mungkin ada pengumuman. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu yang belum bergabung di grup GB Alpha Omega boleh bergabung supaya kita sama-sama bisa melihat informasi ataupun renungan-renungan yang ada di dalamnya. Ibadah kita akan menutup ibadah kita. Bapak Ibu dan Saudara, saya undang untuk semua berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran.
yang mendengar setiap seruan hati setiap kami. Kami tahu Tuhan dalam pergumulan kami, dalam masalah kami, seringkali kami mengalami sebuah tekanan-tekanan yang berat. Tapi pada saat kami berseru kepada nama Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti meluputkan kami, Tuhan pasti membebaskan dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak melihat boleh banyak setiap hati kami yang berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan dengan tangan yang terbuka, dengan tangan yang menumpangkan tangan kepada setiap kami Tuhan. Hamba percaya Bapak bahwa mujizat pasti terjadi. Pertolongan Tuhan pada waktunya pasti digenapi. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam seluruh kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa biar pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan iman dari setiap umat Tuhan semakin menyala-nyala, semakin berkobar-kobar, semakin dibangkitkan dalam roh dan batin kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tidak akan pernah putus asa, kami tidak akan pernah patah semangat. Tetapi apapun masalah kami akan melihat pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan kemenangan, pasti ada penyediaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan yang memberkati, sebab Engkau adalah Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan lebih daripada cukup, yang mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau juga adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Sehingga setiap kami yang sakit saat ini, kami percaya pada saat kami berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan, maka hidup kami akan dipulihkan. Tuhan menyembuhkan setiap kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa bilur yang dahsyat dan ajaib, kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi pemulihan hubungan kami antara keluarga, suami dengan istri, hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan bahkan antara jemaat dengan jemaat satu dengan yang lain. Kami minta biar kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dicurahkan Tuhan, supaya kami boleh melihat bahwa anugerah Tuhan dilimpahkan bagi segala pergumulan dan masalah kami. Dan kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak, hamba berdoa bagi mereka yang bekerja, Tuhan senantiasa berikan hikmat, Tuhan berikan tuntunan, sehingga mereka boleh mampu melewati masalah-masalah yang dialami. Bahkan mereka yang bekerja, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh mencapai sebuah level, mencapai peningkatan Tuhan. Sebab Engkau berjanji bahwa kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih ya Tuhan, sebab peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Dan jika kami melakukan seturut dengan firman Tuhan, maka pada waktunya Tuhan akan meninggikan kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baru. Sebab kami tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan kami mampu melakukan segala sesuatunya. Dan kami akan menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi mereka yang sekolah, kuliah. Tuhan berikan kecerdasan, Tuhan berikan kepintaran, sehingga mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik, hasil yang terbaik dari pelajaran mereka, dan mereka boleh lulus dengan nilai yang terbaik. Terima kasih Bapak, Kau yang mencukupi semua untuk anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Sebab bagi Tuhan, kami percayakan bahwa Engkau akan terus mengadakan mujizat di sepanjang hidup kami. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami di mana kami ada. Sebab kesejahteraan bangsa, kota, wilayah di mana kami tinggal adalah kesejahteraan kami. Oleh sebab itu kami senantiasa berdoa Tuhan, supaya Tuhan memulihkan negeri ini. Tuhan yang senantiasa memberkati akan bangsa dan negeri kami. Tuhan memberikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh jajaran pemerintahan dari staf menteri, MPR, DPR Tuhan, pemerintahan daerah Tuhan. Kami berdoa bagi para gubernur, bupati, camat Tuhan. Dan kami berdoa Bapak bagi lurah, bagi RT, seluruh pemimpin-pemimpin Tuhan. Tuhan, pemerintahan bangsa kami berdoa biar Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga segala kebijakan dari pemimpin-pemimpin kami boleh membuat bangsa ini sejahtera, bangsa ini maju, boleh melewati masa-masa yang sukar yang sedang terjadi di bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan ada hikmat Tuhan yang akan memimpin pemimpin bangsa kami ini untuk mengambil keputusan-keputusan, sehingga bangsa ini Tuhan kami berdoa diluputkan
dari semua masalah yang terjadi di bangsa-bangsa, baik krisis ekonomi, krisis pangan, kelaparan Tuhan, bahkan bencana alam. Kami berdoa, biarlah Tuhan meluputkan dari negeri ini, dijauhkan Tuhan dari semua hal yang jahat ini, untuk membuktikan bahwa Tuhan senantiasa mendengar doa-doa orang benar yang berdoa bagi bangsa dan negeri kami. Terima kasih Bapa, sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami sepakat juga berdoa, biarlah bangsa ini boleh dimenangkan, bangsa ini boleh diselamatkan, boleh terjadi penuaian jiwa-jiwa Tuhan, pertobatan jiwa-jiwa terjadi di bangsa ini. Kami bawa 260 juta bangsa ini, orang-orang di bangsa ini boleh diselamatkan dan bertekuk lutut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Bapa bahwa Engkau datang untuk memberikan keselamatan, kehidupan kekal bagi yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, dan di penghujung daripada ibadah hari ini, kami mau menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi kami. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadirat. Kiranya berkat daripada Bapa, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang melindungi, dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, akan senantiasa membawa setiap kami untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami hidup kudus, hidup benar, hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Amin.